Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mola hidatidosa. Selamat menyaksikan. Pengertian dari mola hidatidosa atau hamil anggur adalah kehamilan abnormal berupa tumor jinak yang terbentuk akibat kegagalan pembentukan janin. Bakal janin tersebut dikenal dengan istilah mola hidatidosa. Istilah hamil anggur digunakan karena bentuk bakal janin tersebut mirip dengan gerombolan buah anggur. Mola hidatidosa juga dapat didefinisikan sebagai penyakit yang berasal dari kelainan pertumbuhan calon plasenta atau trophoblas plasenta dan disertai dengan degenerasi kistik, fili, serta perubahan hidropik. Plasenta atau ari-ari yang terbentuk pada penderita hamil anggur tidak normal dan terbentuk seperti sekumpulan anggur. Seringkali janin sama sekali tidak terbentuk, hanya jaringan plasenta yang abnormal. Penyebab dan pemeriksaan hamil anggur atau mola hidatidosa dapat terjadi karena tidak ada buah kehamilan atau agnesis atau ada perubahan bisa disebut degenerasi sistem aliran darah terhadap buah kehamilan pada usia kehamilan 3-4 minggu. Aliran darah yang terus berlangsung tanpa bakal janin sehingga terjadi peningkatan produksi cairan sel trophoblas. Kelainan substansi kromosom atau kromatin seks. Pemeriksaan terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, urin atau serum untuk pemeriksaan kehamilan. Bisa juga dengan USG, ultrasonografi, dan uji sonde. Ada 3 macam klasifikasi dari mola hidatidosa. Yang pertama ada mola hidatidosa lengkap. Mola hidatidosa lengkap apabila fili hidropik, tidak ada janin dan membran kromosom, tidak kromosom maternal, haploid, dan paternal 2 haploid. Yang kedua ada mola hidatidosa parsial. Mola hidatidosa parsial apabila janin tidak teridentifikasi campuran fili hidropik dan normal, kromosom paternal diploid. Yang ketiga ada mola hidatidosa invasif. Mola hidatidosa invasif apabila Choriodenema destruens menginvasi miometrium, terdiagnosis 6 bulan pasca evakuasi mola. Gejala-gejala yang dialami pada mola hidatidosa adalah tanda-tanda hamil anggur, awalnya sama dengan kehamilan normal. Namun, seiring pertumbuhan usia kehamilan, hamil anggur atau mola hidatidosa bisa ditandai dengan gejala khusus, seperti perdarahan pada trimester pertama. Terkadang, perdarahan ini bisa mirip dengan perdarahan implantasi. Mual dan muntah yang sangat parah, perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan. Keluarnya cairan berwarna kecoklatan atau gumpalan-gumpalan seperti anggur dari dalam vagina. Ada nyeri panggul. Tanda-tanda lainnya adalah tidak ada gerakan janin, rahim lebih besar dari umur kehamilan, dan keluar gelembung cairan mirip buah anggur bersamaan dengan perdarahan. Faktor resiko hamil anggur. Yang pertama, berusia lebih dari 35 tahun saat hamil. Resiko hamil anggur cenderung lebih tinggi pada wanita yang hamil di atas usia 35 tahun dibanding mereka yang hamil di bawah 30 tahun. Yang kedua, pernah mengalami hamil anggur. Seseorang yang pernah mengalami hamil anggur sebelumnya juga beresiko mengalami hamil anggur pada kehamilan berikutnya. Yang ketiga, pernah mengalami keguguran. Pencegahan hamil anggur. Salah satu upaya untuk mengurangi resiko kembali mengalami hamil anggur atau mola hidatidosa adalah menunda kehamilan, setidaknya setahun setelah kuret. Untuk mencegah kehamilan, gunakan alat kontrasepsi. Semua alat kontrasepsi dapat digunakan, kecuali KB spiral. Yang kedua, pemeriksaan rutin ke dokter kandungan perlu dilakukan
jika hamil kembali setelah hamil anggur, untuk memastikan pertumbuhan plasenta dan janin berlangsung normal. Pengobatan. Untuk pengobatan mola hidatidosa adalah untuk wanita yang masih ingin punya anak. Pengobatan dapat dilakukan dengan membersihkan rahim atau disebut dengan kuret. Sedangkan untuk yang tidak ingin punya anak dapat dilakukan dengan pengangkatan rahim. Hamil anggur atau mola hidatidosa akan mengalami keguguran spontan. Keguguran tersebut biasanya mengeluarkan jaringan yang berbentuk gumpalan-gumpalan yang menyerupai sekumpulan buah anggur. Pemulihan. Sel abnormal bisa saja masih tertinggal di dalam rahim setelah kuret. Sel tersebut biasanya akan menghilang dalam beberapa bulan. Namun, pada beberapa kasus dibutuhkan penanganan lebih lanjut untuk menghilangkannya. Untuk memastikan sel abnormal sudah hilang, penderita perlu menjalani pemeriksaan kadar HCG melalui tes darah dan urin. Kadar hormon tersebut seharusnya kembali normal setelah pengangkatan jaringan abnormal. Jika kadar hormon tetap tinggi, berarti masih ada sel abnormal tersisa dalam rahim. Pemeriksaan ini dilakukan selama 6 bulan hingga 1 tahun pasca mengalami hasil hamil anggur. Disarankan tidak hamil dulu dalam waktu 1 tahun setelah mengalami hamil anggur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.